Halo para sasai dimanapun kalian berada, hari ini kita lagi mengumpul bareng sama teman-teman di Jawa Tengah di podcast kita Arisan, dan kita akan berbagi inspirasi bersama mereka. Pastinya adalah salon Inara Salon Community yang ada di Semarang. Wah, akhirnya kita kumpul-kumpul lagi nih ya, bareng sama teman-teman yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Tapi kayaknya satu-satu deh memperkenalkan diri dari paling ujung. Oke, kenalkan nama saya Tio Maharani, saya dari Salon Maharani Kendal. Salon Maharani telah berdiri selama kurang lebih 23 tahun ya, dari 2002 Pak. 2002, wih keren. Ya, saya adalah generasi kedua dari Salon Maharani, jadi yang diri ini ibu saya Pak. Oke. Terutama saya selaku generasi kedua. Generasi kedua, iya. Meneruskan titah. Wah, keren. Menyala. Oke, Mas Adi, boleh? Oke, perkenalkan saya Adi Pati dari Pati Nurina Salon. Berdiri sudah lama banget sih, 2006. 2006, 20 tahun ya? Lahir ya. Berarti 30 tahun, Maharani 30 tahun? Hampir 20 tahun? Hampir 20 tahun. Saya 23 tahun ya Pak, 2002 ya. Oh 2002, oke. Aku 2006. Sejak itu awalnya sih aku nggak salon dulu sih awalnya. Jadi istri dulu salon, terus aku dulu itu jadi tukang welder las, tukang las. Manufaktur. Tapi sebenarnya sejak awal aku sudah hobi sih salon, sudah hobi. Disitulah aku sering belajar, ikut workshop, ikut seminar dan lain-lain. Akhirnya aku bisa sampai jadi hairdresser yang tentunya mungkin jadi gestar juga ya di Inaura. Wih. Mbak Yuni kenalin, memperkenalkan diri. Oh ya, halo Besti, aku Yuni Salon dari Kudus. Kira-kira umur salonnya udah 23 tahun seusia anakku. Oke. Aku baru hamil dia. Wih. Oke, Mbak Leli nih kayaknya. Halo guys, kalau saya Leli Salon, owner dari Salon Pati juga. Saya berdiri salon berdiri itu mulai tahun 2011. 2011. Iya. Termasuk paling junior ya. Ini paling junior. Paling kecil sendiri. Tapi yang paling kecil tapi paling lama. Iya. Tapi ngobrol-ngobrol tentang ngebangun salon. Kita pengen tahu juga sih cerita asal muasal kok bisa sih tertarik di salon. Cuma kayaknya aku mau dari Mbak Leli deh. Itu kenapa bisa tertarik ke salon? Oke. Jadi gini Pak, memang sejak dari kecil itu ibu saya kan sukanya itu sering ke salon gitu. Tapi ibunya udah punya salon belum sebelumnya? Belum. Cuma suka mainnya ke salon. Sering diajak kali ini. Terus sejak cita-cita itu kalau SMA mau sekolah di SMK yang kejuruan kecantikan. Alhamdulillah masuk di SMA kecantikan, terus setelah lulus saya buka sampai sekarang iya. Jadi nggak pernah kerja dulu sama orang di salon gitu? Dulu waktu ketika setelah ujian nasional jadi salon sebentar, terus kerja di salon sebentar. iya. Oh baru itu Bu, habis itu buka salon. Wah ini menarik ya, dari biasanya rata-rata berawal dari kerja di tempat orang lain dulu, kapsar dulu, dan ini langsung berani bikin salon sendiri. Oke. Tapi PKL nggak sih? PKL. Itu PKL kan? Iya. Tapi PKL itu kan Nggak lama. kan? Iya. PKL itu kan kayak magang biasa gitu loh. Termasuk dulu Cukup ya, berani Pak. ya. Termasuk berani. Dari minggu kan. Dia Oh, pemberani. kayaknya Sultan deh ibunya. Ibu Sultan kayaknya enggak. Dari nol juga ya kali. Dari nol dulu juga dulu. Oh ya? Ingat nggak pertama kali merintis salon itu seperti apa pada saat? Karena kan kalau tahu sendiri kan kalau magang itu kan ilmunya nggak banyak ya Mbak? Iya. Iya kan? Dasarnya aja. Cuma dasarnya aja. Tapi kan ini kan kayak lumayan nekat gitu loh. Wah, sekarang kalau nggak nekat nggak bisa Pak. Tapi di eranya dia 11 tahun yang lalu nekat itu jarang-jarang orang yang mau nekat. Berani dia, berani. Iya. Enggak, sorry 2011. Berarti 15 hampir 12 tahun yang lalu gitu kan. 2011 kan? Iya. Nah itu kenapa bisa, mestinya benar-benar bertekad bulat untuk ini udah ke salon aja. Nekat aja Pak, dulunya itu kan kaca itu 2. Terus Ah. kalau ada kayak seminar itu selalu nggak pernah nggak absen. Jadi ikut terus, jadi berinovasi terus Aktif Pak dia. sampai saat ini pun tetap
workshop edukasi gitu. Majunya itu juga tergantung dari itu. Oh, oke. Kalau Mbak Yuni bertahan sekian puluh tahun, Sudah bertahan. senior legendnya salon di Kudus dari zaman bener-bener mungkin salon belum terlalu, Belum terlalu banyak, heboh, belum bersaingan belum ya. bisnisan belum terlalu hype seperti sekarang. Itu bisa bertahan nih Mbak Yuni. Iya, orang ke salon tuh biasanya kan nggak cuma mau mempercantik diri aja. Dia mau nyantai, mau curhat, atau pengen bener-bener tampil dan dia merasa nyaman gitu. Nah, jadi kan kadang sambil curhat, akhirnya kita jadi kenal sama keluarganya gitu. Betul. Nah kalau Tio nih, kok bisa nerusin bisnisnya mama, ibu gitu? Jadi Itu kan karena gini nih, ini anak cowok ya, Ya. ya kan? Ini bener cowok ini. Iya, Ya, iya ini nih. Cowok asli ya. Iya. Ibu itu kan dunia bisnis kosmetik itu kan benar-benar identik dengan kasih servis untuk cewek-cewek ya, untuk mempercantik wanita lah. Tapi ini anak cowok yang memang dilahirkan kok udah jadi cowok dan harus menggeluti bisnis kecantikan, itu kok bisa mau gitu? Oke Pak, jadi saya cerita saya dari dulu pertama. Saya kan memang basic dari kecil itu nggak ada tertarik sama sekali Pak. Bahkan saya tuh nggak pernah ya kayak salon ngeblow head to head, saya nggak pernah tertarik sama sekali. Nggak pernah megang ya. Nggak pernah megang. Iya. Ya, biasa. Harinya Pak Yai. Kita sehari kerja berapa sih bayarannya? Sedang di salon kita cuma garap Iya. kepala, Jadi udah Wah. dapat banyak gak sih Bu? Iya Betul, gak sih? betul. Nah, Oke, dari oke. situ akhirnya saya tertarik Pak. Tapi tertarik tuh saya nggak langsung kayak yang di sekolah gitu Pak. Saya terjun dulu. Terjun dulu. Ikut ibu. Terus yang pertama kali dikerjain di salon, terjun dulu itu apa yang pertama kali dikerjain? Potong Pak. Potong rambut. Potong. Iya Pak. Potong Potong. cowok tapi pertamanya. Saya nggak berani dulu Pak. potong Tapi cewek. kan potong, kamu udah pernah belajar ikut potong nggak waktu itu suruh pegang? Belum belajar. Belum pernah. Iya, saya tuh Coba-coba pas itu dulu. tuh gimana caranya saya tuh bisa. Akhirnya saya tuh buka YouTube-nya orang-orang Korea sih. Rata-rata kalau orang Korea kan bikin kayak YouTube kan tutorialnya lengkap ya Pak ya. Oke. Dari situ saya ngeliatin Pak, benar-benar tak putar sampai 10 kali, 20 kali tuh video. Wus. Terus kayak cara pegang gunting itu saya belajar sendiri Pak. Oke. Belajar sendiri, motong sendiri, gimana caranya, kayak basic tuh malah dari YouTube. Jadi nggak ada alasan ya guys ya. Kalau misal kalian nggak kursus, kalian nggak bisa, itu di sosmed banyak sekarang. Banyak. Wih. Banyak, nggak ada alasan ya. Gak ada alasan gitu. Berani. Jadi di salon tuh nggak ada yang nggak ada yang namanya kayak nurun dari bakat tuh nggak ada Pak. Itu memang udah sering megang pasti jago. Oke. Tapi itu kan belajar di YouTube. Kadang kan orang kan butuh validasi dari teachernya langsung dong, gitu kan. Pernah ikut yang formal education lah. Ya dari situ saya kan mikir ya Pak ya. Orang gimana sih caranya percaya sama kita? Kalau misal kita nggak ada tuh kayak sertifikasi tetap kan, gimana era sekarang kan validasi pasti ya Pak ya. Penting ya. Dari situ saya ikut kursus Pak, seminar sih pertamanya. Seminar ngikutin Inaura nih tentunya. Beberapa gestar saya liatin, dari situ terus saya ikut kelas basic yang privat. Oke. Nah, dari situ orang udah tahu branding gitu loh. Nah, dari branding saya sendiri saya up di sosmed. Oke. Jadi orang tahu. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu sih Pak, jam terbang sih. Gak bisa yang instan setahun 2 tahun tuh nggak bisa. Itu benar-benar harus kerja keras banget. Oke. Tapi Mas Hadi waktu pertama ngebikin salon itu kan tadi sempat bilang jadi welder dulu ya. Iya, welder tukang dulu. tukang Tukang las las. dulu ceritanya. Iya. Tukang las buka salon ceritanya ini. Ceritanya dulu kan emang saya kerjanya kan serabutan. Tukang las, tukang jahit pernah ya kan. Tapi nggak sempat jadi tukang gali kubur ya Mas? Cuma kan saya punya hobi juga. Waktu itu kan oke. waktu dari SMP saya udah hobi gunting rambut orang, potong rambut orang. Apalagi kan mungkin ada beberapa teman saya dulu kalau gondrong kan pasti dipotong guru itu kan. Aku yang benerin. Setelah itu dia orang saya terkenal. Oh tuh yang benerin tuh Mas Adi. Jadi orang-orang itu larinya ke saya kalau ada yang potong dipotong sama guru. Akhirnya kan keterusan potong-potong terus sampai SMA.
sampai lanjut kita kerja pun moto kayak gitu. Terus kebetulan saya dapat istri, dia salon juga. Oh, emang dulu nyari orang salon apa kebetulan dapat orang salon? Ya nggak tahu kebetulan namanya. Juga nggak tahu ya. Dia salon, habis itu ngapain ya buka sendiri kan? Aku kan hobi juga tuh. Akhirnya ya udah kita bikin gitu kan. Oke. Tuh dia yang pegang, lama-lama aku ngintip gitu kan. Dia pas ke belakang apa gitu, aku pura-pura bisa waktu itu. Mau apa? Mau potong ya potong. Pede aja kan. Pede. Lama-lama keterusan, ada seminar, ada workshop tuh kan. Dia nggak bisa datang tuh. Yang datang aku terus. Oh. Salon itu sebenarnya udah lumayan terkenal kan di dekat sekolah tuh. Betul. Lumayan terkenal. Yang salon terkenal tuh sebenarnya yang salonnya dia, tapi yang terkenal aku. Padahal yang bisa tuh dia waktu itu. Terus saya datang terus tuh kemana-mana itu. Itu ceritanya. Sebenarnya semua tuh kalau nggak nekat nggak bisa, harus nekat. Oke. Jadi seakan-akan saya nggak bisa pun saya bilang bisa. Mas mau potong bisa gitu. Tapi sebenarnya deg-degan juga nih. Kan dibayar orang. Kalau nggak dibayar kan deg-degan gitu. Berarti sebetulnya bikin salon itu adalah butuh kenekatan, Wak. Apa ya namanya, membuka suatu usaha yang sebenarnya nggak ribet ya. Nggak ribet, simpel banget. Nggak ribet ya sebetulnya ya kan. Sebetulnya cukup ngambil kursus terus atau dibarengin dengan belajar di YouTube, di sosial media, sih, ya. kerja dulu sama orang beberapa bulan, berapa tahun, ya kan bersyukur kalau belum pernah kerja sama orang nih ya kan. Terus bikin punya salon, nge-manage salon dengan baik, bisa cuan. Bisa cuan. Simpel banget. Makanya itu kita tuh ngobrolnya supaya menginspirasi sebetulnya teman-teman yang nonton kita itu. Salon itu menguntungkan sebetulnya ya kan. Menguntungkan banget gitu. Mbak Yuni dulu kan paling ikonnya di Kudus dong ya. Iya, pasti. Wah, siapa sih nggak kenal Mbak Yuni ya? Itu kan cukup ikonik banget. Bertema juga lah vintage ini kayak. Itu Mbak, itu dulu waktu pertama ngebuka salon 20-an tahun yang lalu tuh gimana ceritanya? Sebenarnya memang dari ini ya Pak. Kalau saya sih terpaksa. Karena Semua terpaksa. Saya rasa semua tuh salon itu terpaksa semua ya. terpaksa karena harus mandiri. Oke. Harus mandiri, harus berpenghasilan. Ah. Tapi untungnya sudah ada skill. Ah. Sudah ada skill. Skill itu dari mana tadinya? Itu sekolah? Dulu sih sekolah Pak. SMK? AKS. Apa tuh? AKS itu apa? Akademi Kesejahteraan Sosial. AKS itu di mana? Di Semarang atau di mana? Candi, iya. Semarang ya? AKS. Oh, oke. Habis itu kerja. Kenapa kerja? Karena waktu itu belum punya modal. Oke, itu kerja di mana? Kerja di Semarang juga, di salon. Salon. Oh, masih ingat salonnya enggak? Masih. Apa tuh salonnya? Salon Batik namanya. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Udah agak sepuh. Oh. Terus sama kerja di Biurin saya. Biurin dia punya salon juga. Oke. Ya, dari situ terus setelah menikah ada pemodal gitu. Oke. Pemodal. Ini suami ini pemodal bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Kayaknya serang dewa gitu. Oke. Tidak penolong. Oh iya, ke Dewa Penolong. Kamu tunjukkan bahwa kamu bisa. Oke. Memang benar-benar salon profesional gitu. Iya. Bukan salon yang dipandang sebelah mata. Iya. Iya. Dari situ sih. Jadi bukan karena saya punya duit buka salon, bukan. Karena ada yang menolong. Mungkin yang menolong tadi karena percaya sama mungkin ya. Ya. Karena percaya bahwa ini kamu bisa. Oh. Ya cuma menunjukkan bahwa kamu bisa salon yang bukan yang dipandang sebelah mata. Oke. Tapi itu salon itu langsung buka salon di Kudus atau emang di Semarang dulu gimana? Udah sih Pak. Berarti waktu kerja pulang kampung ke Kudus, terus ada yang ngebantuin, mensupport dari sisi finansialnya, ngebangunin, begitu. Terus sekarang si supportnya Sudah almarhum. oke. Tapi selalu saya bawa dalam doa karena sudah percaya. Nah kalau Mbak Leli itu kalau mau ngebuka salon, itu kan memang ada restu dari orang tua ya? Iya pastinya. Jadi memang waktu itu emang image salon itu masih udah baik-baik saja? Udah agak mendingan sih kan 2011 sudah beda 20 tahun yang lalu kan ya. Tapi nggak ngerasa ya Mbak Yuni sama Mas Adi ngerasa bahwa ini akan menciptakan suatu saingan, apalagi Mas Adi ya, satu area yang berdekatan ya. Kalau aku itu sih ngerasa malah gimana? Justru kehadiran orang-orang baru, anak-anak baru salon itu malah menjadi aku malah belajar sama anak-anak baru. Oke. Dimana belajar tuh bukan di salon aja,
mungkin dari sosial media, Betul. atau mungkin yang lainnya mengedit atau macam-macam, itu malah aku pernah belajar sama dia. Waduh. Waktu ini gimana cara ngeditnya? Yes, Betul. Belajar dari dia. Kalau dia mungkin tanya mungkin tentang warnaan apa salon tuh dia tanya pasti. Kalau aku tanyanya yang lain pasti. Jadi tuh kayak barter gitu. Jadi bukan harus kita jauhin yang baru muncul tuh jangan. Baru malah kita welcome. Gimana? Kalau sih gini, kalau ada anak baru, oh ada yang baru nih, berarti kita harus upgrade. Yes. Kita harus Jadi nambah kita ilmu. jadi Iya. muda lagi kayak kalau ada anak baru kan. Dia punya Gitu. ilmu nih. Heeh. Leli kalau ikut sama kita, dia udah punya 3 ilmu, kita nambah lagi deh. Dia Ah. lebih pintar dari Leli. Dia Ah. lebih pintar dari Leli gitu. Heeh. Itu adalah Jadi aku nggak khawatir. Ah. Kan masih bisa kita kulaan ilmu dari kita. Oh iya. Kalau itu adalah kewajiban kita. Tipsnya kalian, nih kalau bikin salon itu bisa segede sekarang nih. Mbak Leli deh. Kalau aku sendiri sih, kita sebagai hairdresser itu jangan pernah berhenti untuk mencari ini loh, Ilmu ya. ilmu Oke. yang terbaru, tren-tren. Mm-mm. Dan kalau aku sendiri sih pastinya pakai brand yang terkenal juga biar bisa mengikuti dapat cara inovasi-inovasi terbaru. Pastinya pakai Inora. Oke. Karena memang support ya. Memang kalau menjadi Bator Community adalah ada suatu Banyak support ya. supportnya kalau kita pakai brand yang sudah terkenal. Oke. Mbak Yuni apa sih Mbak? Kalau aku sih, karena aku ikut ISC ya, Ah. jadi kita dapat banyak edukasi. Oke. Fokus di edukasi. Iya, lebih fokus. Kadang sebulan sekali, atau kita minta pun juga pasti dikasih. Oke. Bisa dapat tren-trennya apa Oke. dengan menggunakan ini. Betul. Relate banget sih. Itu beneran loh ya. Beneran loh. Tio apa sih Tio? Dari saya ya, anak muda mungkin agak beda jauhnya. Beda kayaknya. Kalau saya kan gini Pak, memang nerusin ibu ya. Iya. Jadi kayak bebannya tuh mungkin lebih berat karena kita harus bahasanya lebih dari generasi pertama karena kita generasi kedua. Oke. Nah itu tantangannya Pak. Nah dari situ kita harus semangat sih Pak, melek perkembangan. Oke. Dan melek perkembangan, semangat inovatif, Mm-mm. kerja keras nih Mhm. utama, dan juga ya kita harus tetap ya ibadah nomor 1 ya. Oh, oke. Bukan karena dari pesantren ya? Enggak ya? Karena dari situ kita bisa lancar semuanya ya. Tetap Oh, ya. oke, Bener kan oke. ya, Pak, ya? Mas Adi ya, gimana Mas Adi? Kalau aku sih utama pasti skill ya. Oke. Itu skill paling utama. Kedua adalah branding. Oke. Kalau kita tentunya didukung dengan produk yang berkualitas, Betul. dan tentunya di Indonesia itu ada produk namanya Inaura itu. Nah, Inaura itu selalu inovasi ya. Karena di Oke. saat ini kan tren selalu berubah. Ya. Jadi selalu memberikan inovasi, kreasi, Mhm. itu yang paling utama. Kalau kita nggak ngikutin zaman saat ini orang butuh apa, kita nggak Oke. tahu, kita ketinggalan. Iya. Nah itulah diciptakan Inaura yang selalu kreatif dan inovasi. Wih, Makanya keren. aku cocok pakai Inaura. Jadi nanti teman-teman pasti ikut dong, ya. Pasti. Pasti kalau Inara Salon Community itu benar-benar banyak banget benefit buat hairdresser ya. Karena untuk mendapatkan suatu hasil yang bagus harus dengan skill yang bagus dan produk yang support. Betul. Betul kan? Karena skill bagus, produk nggak bagus, Wah. hasilnya belum tentu Bagus. bagus. Produk mau bagus gimana pun kalau skillnya juga nggak Kurang. bagus, juga Iya. hasilnya nggak maksimal. Jadi memang skill itu harus pertama Betul. harus tinggi, baru disupport oleh produk yang bagus. Bagus. Nanti hasilnya ujung-ujungnya adalah excellent. Yes, keren. Tapi by the way ini kan udah pada mempersiapkan, ini Maharani udah punya generasi kedua nih ya. Nah, kalau Mbak Yuni, Nah ini kebetulan Ha-ha. aku udah selesai oke, kuliah, Ah. jadi dia bisa mulai bantu salon Pak. Yuni udah mempersiapkan generasi kedua ya? Iya, jadi sosmednya dia yang bantu. Oh, oke. Ikut live, bikin konten, Oke. Instagram gitu. Sekarang dia yang pegang, jadi saya agak nyantai. Oke, jadi memang sudah mulai regenerasi ceritanya. Udah mulai, Oh, oke. udah mulai
Persiapan ya. Persiapan. Sudah mulai ya. Di salon juga. Tapi belum 100%? Udah? Belum. Masih ya mungkin 70%. Oke. Kayak Tio ya. Nanti mudah-mudahan bisa kayak Tio. Sudah mandiri nih. Udah lepas 100%. nih. Hah? 24/7. 24/7 loh. Ya, saya udah buka cabang sendiri sih. Oh, Dia udah oke. bisa Dengan manajemen. saya. Ya, masih satu kualitas, SOP-nya sama, cuman Beda. saya tuh kayak ngerasa kalau ikut ibu tuh kayak kurang, Pak. Ini loh, Pak. Kurang apa, tantangannya kurang, Pak. Oke. Beda generasi. Jadi saya mau cari gimana sih caranya supaya mulai dari awal tuh gimana sih caranya. Oke. Pengen tahu, makanya saya buka sendiri, Pak. Oke. Dengan market yang berbeda, Oke. tapi hasil tetap sama. Wah, itu Ah. emang keren. Jadi memang apa ya? Jadi memang ya memapping target ya. Kalau marketnya ibunya kayak begini, nih marketnya anaknya di sini. Jadi tidak berantem antara, nggak rebutan market ya. Nggak rebutan market. Nggak kerebutan konsumen. Iya, nanti misal Gitu. jaga-jaga, Pak. Misal kalau nanti ibu pensiun, saya tuh nggak kaget, Pak. Oke. Jadi nanti antara konsumen ibu sama konsumen saya itu jadi satu. Nanti udah selesai. Iya, Oke. beda ya. Iya, Beda. Itu gimana Oh, cara nyatuinnya tuh memang challenging sih. Itu nggak bisa dari katanya harus dilakuin sendiri. Oke. Mas Adi, Yes. udah siap regenerasi kayaknya kan soalnya bapaknya udah terkenal banget kalau anaknya. Gini, saya benar terinspirasi dari Mbak Maharani, Mbak Yuni, teman-teman saya yang punya anak itu memegang salon. Saya sudah menyiapkan sebenarnya. Anak saya kan cowok nih yang paling gede nih. Dia udah tamat SMA. Kemarin aku tanya nih, kamu kepengennya apa? Dia kepengennya kayak aku katanya. Oh iya. Jadi kalau dulu saya kan kepengennya jadi apa, cita-cita jadi presiden, ya itu hal biasa. Tapi sekarang itu anak saya, mungkin orang lain juga mungkin kepengennya seperti apa? Jadi hairdresser, jadi salon. Banyak sekarang. Kenapa? Salon itu kan bukan hal yang luar biasa. Makanya ada anak kok cita-cita jadi salon, berarti luar biasa. Oke. Berarti dia mengangkat juga. Iya. Itu juga, mengangkat. Iya. Bisa aja kan salon buka praktek di sebelah, Ah. Iya, di sebelahnya Tapi kan ada bikin yang salon. ngurusin juga pastinya kan. Iya. Seperti itu. Eman-eman kalau. Iya, Saya. ya gitu, tapi tetap harus dari hati nurani, Pak. Iya. Karena Betul. kalau sama aja. Betul. Jalanin terpaksa sama aja. Dan susah memang Susah. sih. Kayak gitu tuh terbuka sendiri. Cuma saya juga agak kagum juga dengan si Tio yang bisa menjiwai juga akhirnya terjun ke dunia salon itu bener-bener kayak Ya langsung berubah gitu. iya dan bisa menerima itu gitu ya kan. Lo bisa mandiri. Bersyukur banget. Ini pernah sedikit cerita ya. Dulu tuh pernah ikut seminar, dia ketemu saya. Saya tanya, "Mama mau kemana?" Dia nggak ikut begini. Terus dia kan ngelihat saya tuh, wah itu Mas Adi, itu ini. Dia kayaknya ngelirik saya itu masih nggak berani karena belum terlalu dekat. Cuma saya sedikit namanya orang salon itu ada sedikit namanya apa ya? Feeling intelijensinya saya kan kuat. Wah ini anak mau tanya nggak berani. Detektif aja, Pak. Iya, detektif salon dia. Dia kayaknya mau deket-deket. Si Welly juga, Mas setiap hari tuh, Mas kalau salon tuh gimana? Tanya terus ya itu. Oke. Akhirnya udah kamu putusin, kamu salon aja. Karena memang salah satu permasalahan kita di dunia salon itu adalah untuk meregenerasi bisnis yang tadi dikembangkan oleh pendahulunya itu begitu digenerasi kedua dan ketiga itu stop karena memang nggak semua orang punya jiwa untuk masuk di bisnis itu. Tapi sebenarnya kalau nggak punya jiwa kayak dia belum tentu kok tuh kan nggak terdeteksi jiwanya mau kemana. Berarti dia mungkin ada jiwa salon tapi belum kelihatan. Terpoles. Kelihatan. Mbak, semuanya thank you banget Tio, Mas Adi, Mbak Yuni, Mbak Leli udah kumpul bareng kita, udah sharing-sharing para hairdresser, kasih insight buat mereka semua. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kira-kira ada nggak hal yang bisa membakar semangatnya para hairdresser untuk tetap berjuang menjadi hairdresser? Mas Adi? Oke, bagi teman-teman yang kepengen buka salon atau mungkin teman-teman yang sudah punya salon atau regenerasi, pertama harus tetap semangat, belajar. Belajar tidak harus di tempat yang formal, bisa di YouTube atau mungkin ikut edukasi di produk ya. Dan tetap konsisten branding produk, tetap semangat dan tentunya jangan lupa
kita sosmednya selalu Kencang. gitu aja sih. Benar. Sosmed harus kencang. Oke. Tio. Mungkin ya Pak ya. Ya. Ini tips Iya. supaya Buat para hairdresser, mereka tetap semangat. ya tetap semangat ya. Yang penting satu guys, kerja keras nih yang pertama. Inovatif, tahu arah juga, Betul. punya impian Pak. Nah, Itu yang penting. Wis. betul. Karena kita ngejalin sesuatu nggak ada impian sama aja guys. Betul. Kita punya satu hal yang membara. Betul. Mimpi itu boleh apa aja. Iya. Nggak dibatasi apa Betul. yang mimpi. Kamu mau jadi nomor 1 hairdresser Indonesia tuh boleh. Boleh. Kan siapa Sah-sah tahu aja. yang tahu ya. dari Bener, kita. sah-sah aja ya. Iya. Jadi dari yang penting kita usaha, kita doa. yang Betul. pasti ya. Nah dari situ pasti saya jamin kalau kalian konsisten, kalian bisa inovatif, kerja keras, melek arah itu tercapai guys. Oke. Tuh, keren. Entah itu 10 tahun, 20 tahun kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Proses ya. Ya, Proses. itu proses. Oke. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Wih, keren. Mbak Yuni. Kalau aku sih harus jujur nomor 1. Oke. Itu waktu kita pakai produk itu bener-bener produk yang bagus kayak gitu. Iya. Pak. Iya. Harus jujur pakai produk, terus baik sama semua orang, sama pelanggan, sama semua orang lah. Supporting Baik, gitu ya. Jujur itu aja. Oke. Tetap maju terus dan semangat. Iya. Mbak Leli. Kalau aku pastinya yang nomor 1 semangat, Heeh. jangan menyerah, dan selalu baik sama pelanggan biar Iya. pelanggannya kembali lagi. Iya. Oke. Jadi emang jadi hairdresser tuh kita itu harus yang dibilang Tio tadi harus punya goal tujuannya kan. Jadi ada kita menentukan satu titik itu titiknya. Jadi jangan banyak titik tuh. Kalau banyak titik kita bingung mau nyerang, mau yang mau diserang. Tapi kalau lu punya satu titik, itu satu titik tuh yang mau gua tuju. Apa nih misalnya? Gue pengen punya jadi hairdresser yang terkenal di Indonesia, misal. Atau aku pengen jadi punya bisnis salonku menggurita di Pulau Jawa, misalnya. Kan banyak ya kan. Nah, impian beda-beda ya Pak. Semua itu- orang berhak punya betul. mimpi ya, Pak, ya. Kita harus satu emang harus punya mimpi. Kedua, ya konsisten dong dengan mapping dengan apa yang kita mau. Konsisten kejar gitu, up and down kejar gitu kan. Terus ya supportingnya ya kita harus baik ya berpartner dengan konsumen, berpartner dengan brand, berpartner dengan banyak orang dengan kolaborasi yang baik dengan mereka kan. Terus ya semangat, tadi yang dibilang sama Mbak Yuni, Mbak Leli, semangat, jangan patah arang, terus jatuh bangkit lagi, dikomplain, dihadapin dengan baik, gitu kan. Tapi fokusnya tetap satu, titiknya sama, kejar sampai kita dapat, sampai dapat. Kalaupun udah dapat, planning lagi, upin lagi, naikin lagi, karena bisnis nggak pernah berhenti. Yes, benar Pak. Jadi kalau kita bisnis itu kan roda kan terkayuh terus dan dunia berkembang. Dunia berkembang, tapi kita punya kewajiban untuk mengayuh terus. Yes, benar. Ya kan? Jadi apa? Capek ya kalau kita nikmatin nggak berasa capek. Di sanalah masuk passion. Karena passion itu nggak ketemu tiba-tiba. Ya kan? Jadi gelora hasrat kita itu untuk bekerja itu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi kan datang pada saat kita proses mengerjakannya. Oh, gue baru ketemu, gue suka ya ternyata ada di sini, gairahnya dapet, tujuannya kita dapet, cuannya otomatis akan ngalir dengan sendirinya. Benar Pak. Wih, keren banget ngobrolnya hari. Thank you banget semuanya. Ketemu lagi di acara yang lain, di arisan atau di gerbek salon mungkin kita ketemu lagi. Oke, thank you. Grebek salon. Ya. Mau digrebek Thank you ya? ya Mbak udah pada datang hari ini, udah sharing sama teman hairdresser, dan sukses dan sehat buat kita semua. Bye. Oke, thank you.